warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, kali ini kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Yang tahu ASEAN itu apa? ASEAN adalah Association of South Asian Nation atau perhimpunan bangsa-bangsa negara Asia Tenggara yang mewakili 10 negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Dasar-dasar terbentuknya ASEAN yaitu persamaan geografis dan kemiripan budaya. Kedua, memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budaya untuk bersaing di internasional. Persamaan nasib sebagai bangsa yang terjajah, kecuali Thailand. Menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara menjadi dasar pertimbangan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok oleh 5 negara yaitu Adam Malik, delegasi Indonesia; Abdul Razak, delegasi Malaysia; Narciso Ramos, delegasi Filipina; S. Rajaratnam, delegasi Singapura; Tanat Koman, delegasi Thailand. Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam 7 Januari 1984, Vietnam, Laos dan Myanmar, Kamboja. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budaya. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Thailand dikenal dengan gajah putih. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Brunei Darussalam. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan.
Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Beberapa wanita juga punya cara lain yang unik agar dikatakan cantik, sama halnya yang dilakukan oleh para wanita suku Kayan di daerah Phet Pan, negara Myanmar. Mereka memakai cincin kuningan di lehernya agar mendapatkan predikat cantik, sekaligus sebagai tanda keindahan dalam budaya Kayan. Yang terakhir adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23.